Hello Potatoes. Yes, gila udah cukup lama kita nggak ada konten Beyblade ya. Sama aku juga kangen, kalian pasti kangen juga. Tapi akhirnya hari ini, hari yang sudah kita tunggu-tunggu, 21 Maret, go shoot. Yes, jadi tadi pagi-pagi banget aku bangun sekitar jam 8. Ada video baru yang muncul teman-teman, yaitu video teaser Beyblade yang baru. Yes, akhirnya setelah penantian panjang kita dapat sedikit secercah informasi tentang Beyblade yang baru. Ya, dan hari ini akan langsung kita bahas. Aku bakal taruh link videonya di description ya. Jadi kalian yang mau nonton full videonya, kalian bisa nonton di bawah di linknya. Di sini aku bakal lebih kayak reaction sama commentary sama mungkin spekulasi dan prediksi kira-kira apa sih yang akan kita dapat dari Beyblade baru ini ya. Oke, tanpa berlama-lama langsung aja kita masuk ke videonya. Let's go. Oke, jadi videonya ini dari channel officialnya Takara Tomy ya yang bikin Beyblade. 3/21 21 Maret. Beyblade wa Sono Saki. Beyblade kedepannya gimana gitu ya, kedepannya. Nah, videonya ini durasinya cuma 2 menit ya. Di awalnya dibuka dengan logo 25 tahun Beyblade. Nggak exactly 25 tahun sih, road to 25 tahun, menuju 25 tahun ya. Karena Beyblade itu tahun depan, tahun 2024 baru 25 tahun. Habis itu ada kayak sedikit cerita sejarah Beyblade. Di awalnya tahun 1999 pertama kali keluar Beyblade versi pertama, yaitu Bakuten Shoot Beyblade nih. Beyblade-nya masih plastik ya, ini yang anak-anak generasiku. Kita paling familiar harusnya sama Beyblade yang plastik ini. Nah, habis itu terus tuh berlanjut. Tahun 2008 keluar Beyblade generasi kedua, which is Beyblade Metal Fight Beyblade. Ini yang spesial adalah blade-nya atau bagian gasing pedangnya itu terbuat dari metal, jadi besi. Jadi impact-nya tuh hantaman antara besi ketemu besi, jadi ting gitu ya. Sangat mantap. Tahun 2015 muncul Beyblade generasi ketiga yang paling banyak kita bahas, yang paling kita suka sampai saat ini, yaitu Beyblade Burst. Dengan gimmick utamanya adalah burst gimmick. Beyblade-nya lagi tengah-tengah battle bisa ngeburst, bisa pecah sendiri. Dan akhirnya videonya ditutup dengan sedikit teaser untuk Beyblade generasi keempat. Ya, di sini juga ditulis New Gears, artinya akan ada gear baru. Sambil entah kenapa dia kayak kasih lihat bagian drivernya. Habis itu juga ada new stadium, ada stadium baru pastinya ya. Jadi kita kemungkinan udah nggak pakai standar base stadium atau DB stadium buat di era keempat ini. Dan yang terakhir adalah new game. New game-nya ini menarik. Apakah akan jadi sebuah Beyblade yang baru atau kita akan tetap bisa menemukan esensi Beyblade yang lama, cuma dikemas dengan cara yang baru gitu ya. Ini cukup menarik. Habis itu kita dikasih lihat siluet dari gasing yang sedang berputar. Dan gasingnya ini, mungkin ini adalah petunjuk untuk Beyblade generasi keempat ini. Modelannya mungkin kurang lebih kayak gini. Tapi habis itu tiba-tiba hologram gasing ini berubah jadi huruf X. Karena season Beyblade keempat ini adalah Beyblade X. Yes, gila. Ini menarik sekali. Kenapa? Pertama, aku suka banget logonya. Logonya sangat minimalistik, benar-benar cuma tulisan Beyblade yang warnanya black and white gitu. Dan ada logo X ya. X-nya keren banget. Dia kayak kilap-kilapnya kuning-kuning hijau neon gitu. Mungkin itu makanya di tease dari poster ini juga warnanya kuning ya. Jadi ya warna Beyblade-nya mungkin akan hijau neon kuning gitu, kayak futuristik gitu lah ya. Logonya juga sangat futuristik, sangat simplistik. Menurutku menarik banget. Sebenarnya ini udah mulai ada rumornya itu dari beberapa minggu yang lalu. Aku kayak di forum-forum Facebook, di grup-grup Beyblade Indonesia gitu udah mulai banyak yang nge-share ya. Spekulasi kalau namanya itu Beyblade X atau Beyblade Burst X atau Beyblade Burst Cross gitu ya. Karena X kan di Jepang tuh sering dibaca cross juga. Tapi dari trailer hari ini udah di-confirm kalau namanya itu Beyblade X ya, karena huruf Jepangnya tulisannya Beyblade X. Jadi itu udah pasti Beyblade X namanya. Informasi lebih lanjutnya akan ada Summer 2023. Bukan informasi kali ya, mungkin lebih ke release date-nya itu di Summer 2023. Oke, kita akan bahas sedikit kali ya dari
trailer ini kita mulai dari mana? Dari bentuk Beyblade-nya dulu kali ya. Dari bentuk Beyblade-nya ini kalian bisa lihat di sini hologram Beyblade-nya. Kalau kita lihat sekilas di sini kayaknya Beyblade-nya terdiri dari sekitar 1, 2, 3 sampai 5 layer ya. Kalau kita lihat bagian yang paling atas ya, kalau di Burst kita nyebutnya layer. Layernya ini kelihatannya kayak ada 2 bagian. Kayak kalau di Metal Fight tuh mungkin clear wheel sama metal wheel-nya gitu ya. Kayak ada 2 bagian gini. Habis itu di tengahnya ini kayaknya udah pasti weight-nya ya. Udah pasti weight this, apapun lah itu, tapi pemberat lah. Namanya apapun nanti kita baru lihat nanti lah ya. Cuma ini pemberatnya, ini udah pasti pemberatnya. Dan terakhir itu di bawahnya ini semacam drivernya. Drivernya ini kalau kita lihat dari hologram agak meragukan juga apa dia 1 part atau dia 2 part. Tapi ya ini kayak kelihatan kayak 2 bagian juga. Nah, yang menarik dari hologram ini, aku nggak tahu ya, ini mungkin cuma teoriku atau cocokologi doang. Waktu dia ngomongin soal New Gears, itu hologramnya pas di bagian bawahnya, pas di bagian drivernya ini. Jadi aku kayak mikir gitu, apakah mungkin New Gear ini maksudnya adalah ada sesuatu yang baru, ada gimmick yang baru di drivernya. Antara itu elektrik, jadi kayak semacam electric driver dulu, atau gearnya ini merefer ke zaman yang lebih dulu lagi, which is G-Revolution. Dimana pas zaman itu ada driver, di bagian driver Beyblade-nya ya, itu kayak ada gear yang kita bisa kokang gitu, diputar. Dan habis diputar dia kayak kunci. Nanti di tengah-tengah battle, begitu gearnya lepas, dia akan ngebut di tengah stadium. Mirip-mirip sama Ultimate Reboot gitu lah ya. Nah, ini menarik. Apalagi dia bilangnya New Gear kan, dan itu juga gear gitu. Jadi apakah nanti kita akan melihat Beyblade dengan gimmick seperti era G-Revolution yang tapi dibikin lebih bagus gitu ya. Menarik. Ini menarik banget jujur. Atau ternyata aku yang terlalu kejauhan bacanya. Maksud mereka New Gear itu mungkin ya hanya sekedar launchernya baru, launcher gripnya ada yang baru, terus mungkin ada aksesoris untuk launcher yang baru gitu ya. Gearnya mungkin maksudnya apa cuma kayak gitu. Kayak mungkin semacam Beylogger gitu. Who knows ya? Who knows? Itu ada 2 kemungkinan itu sih yang mungkin terjadi, yang mungkin dimaksud sama New Gear-nya. Terus mereka ada bilang New Stadium juga. New Stadium jujur sulit buat dispekulasi ya, kayak stadiumnya bakal kayak gimana gitu. Tapi harusnya kalau kita lihat dari 4 generasi Beyblade selama ini, stadium ya akan jadi alas main aja gitu ya. Bukan sesuatu yang spesial banget selain di Zero G. Kayak selain Zero G, stadium ya udah stadium aja dan nggak ada perubahan signifikan yang gimana-gimana banget. Nah, tulisan yang ketiga tentang new game ini juga cukup menarik. New game-nya ini gimana ya? Again, kita mikir kejauhan. Sebenarnya mereka maksud new game itu ya simply Beyblade generasi terbaru, makanya ada namanya new game gitu kan. Atau memang ada new game sesuatu, kayak misalnya Beyblade sekarang sudah tidak dimainkan 1 lawan 1, atau misalnya Beyblade-nya sekarang itu mainnya kayak Battle Royale kah, atau konsep mainnya karena tadi pakai gear, jadinya mungkin cara buat KO-nya udah agak beda, nggak cuma spin finish, over finish, sama burst finish lagi, tapi dia ada punya cara KO yang berbeda. Jadi ya banyak sih yang bisa kita spekulasi. Tapi yang sedikit aku kecewa ya, informasi yang kita tahu saat ini benar-benar cuma ini gitu. Cuma namanya, simply yang benar-benar udah confirm cuma namanya, yaitu Beyblade X yang akan rilis summer 2023. Summer itu berarti kurang lebih di bulan Juni-Juli ya. Nah, ini next bahasannya cukup menarik karena pas baca summer 2023 itu aku langsung inget soal leak daftar produk yang akan rilis di Beyblade X ini. Jadi waktu yang tadi aku cerita di forum Facebook ketemu ada bahasan tentang rumor-rumor Beyblade X, itu ada muncul daftar produknya, daftar SKU list barangnya yang akan rilis di Beyblade X gitu. Ini aku akan tampilkan di sini sambil aku ngintip juga ya di HP ya. Total udah ada 15 produk ya, 15 SKU untuk Beyblade X, kode barangnya itu BX. Oh, BTW, aku lupa ngomong dari tadi ya. Take this with a grain of salt. Leak ini belum tentu benar ya. Leak daftar produk ini belum tentu benar adanya, belum tentu akan keluar persis seperti ini. Ini masih rumor.
ya. Sampai ada informasi resmi dari Koro Comics gitu ya, atau dari Takatomiya langsung, kita nggak boleh terlalu anggap lah ini ya, kayak ya boleh dipikirin tapi nggak usah dianggap pasti gitu. Bulan Juli ini menarik karena cocok banget sesuai dengan teasernya, di mana dibilang summer 2023. Pas bulan Juli itu summer, jadi kemungkinan besar ini lumayan akurat ya. Aku sih expect-nya ini lumayan akurat. Apalagi kalau kita lihat dari sini, itu BX01 sampai 04 itu ada 4 macam starter deck. Starter A, B, C, D. Pastinya starter pertama, rival sama 2 temennya lah ya, biasa ya. Ini aku rasa bakal kayak starter deck pas Beyblade Burst. Jadi B01 sama B02 kan yang DX setnya, DX starternya Valkyrie sama Spriggan. Habis itu ada starter yang nggak ada Beyblogger ya, starternya Ragnarok sama starternya Kerbeus di B03 dan B04. Aku expect ini bakal jadi semacam kayak gitu sih. Jadi benar-benar ya starter, dimana isinya satu Beyblade, launcher, sama mungkin ada something else. Kita belum tahu, tapi yang pasti ada Beyblade sama launchernya di starter ya. Biasanya selalu kayak gitu. Habis itu BX05, 06 ada booster A dan booster B. Nah, kalau kita lihat waktu zamannya Beyblade Burst pertama keluar, boosternya ini kurang menarik jujur ya. Boosternya ini hanya kayak Beyblade dari starter, cuma komposisinya diputer-puter doang. Jadi mungkin kita akan menemui hal itu lagi di sini, ataukah booster ini memang langsung Beyblade baru lagi gitu ya? Mungkin temennya si rival atau Beyblade musuhnya atau gimana lah di booster yang A sama booster yang B. Nah, kalau entry setnya ini aku rasa bakal sama kayak entry set yang Beyblade Burst ya, Beyblade Burst pertama sama di yang isinya itu bakal satu Beyblade, launcher, sama stadium. Mungkin kalau ada tambahan tuh kayak launcher grip atau semacam Beyblogger-nya atau apa gitu ya. Ada BX08 July Battle Deck Set. Battle Deck Set ini jujur menarik karena aku nggak tahu ya, correct me if I'm wrong, tapi kayaknya aku nggak pernah lihat ada produk yang namanya kayak gini. Spekulasiku adalah Battle Deck Set ini bakal isinya itu semacam customized set. Jadi 3 Beyblade dan beberapa parts tambahan buat langsung customize. Nah, kayaknya Battle Deck Set ini memang dibikin ready bakal satu deck siap main ya. Cuma kita nggak tahu nih, apakah tadi kan dibilang new game. New game ini apakah decknya bakal cuma satu Beyblade atau decknya itu ke 5G ya, langsung 5 Beyblade. Tapi aku rasa sih 3 sih kayaknya. Kayaknya nggak ini ya. Kalau ini nggak kemahalan kayaknya kalau isi 5 Beyblade langsung. Bahkan mereka SKU-nya aja belum ada 5 Beyblade gitu. BX09 Battle Pass. Ya, Battle Pass ini macam Beyblogger. Apakah ini sesuatu yang hanya bisa dipakai di Jepang? Kayaknya sih akan semacam itu ya, Battle Pass. Jadi mungkin kalian bisa kayak ngumpulin poin atau apa, terus nanti poinnya bisa ditukar sama reward, dapat Beyblade eksklusif atau dapat parts eksklusif gitu ya. Kayaknya sih akan semacam itu. Jadi mungkin di kita nggak terlalu relevan, tapi ya it's there, ada di situ. Mungkin beneran ada gitu. Next, ini ada BX10 Stadium, of course butuh stadium buat main. Nggak ada stadium nggak bisa main. Terus BX11, BX11-nya adalah launcher grip. Jadi buat launchernya ya. Ya sebaiknya kita dari awal langsung amanin launcher grip seperti biasa. Aksesoris kayak gini bakal susah didapat. Dan mereka cuma produksi sekali, makin lama makin mahal. Jadi ya siapin aja 2-3 launcher grip ya kalau kalian merasa butuh 2 launcher gitu. Itu yang terakhir BX12 ada deck case. Deck case ini kemungkinan semacam yang itu ya, box yang isi 3 yang buat naruh Beyblade itu. Ini menarik sih, akhirnya keluar lagi karena menurutku deck case ini penting sih, penting banget. Terus ini masih bulan Juli juga, ada BXG01. Jadi kodenya agak beda ya. Tadi kan kodenya BX01, BX02, ini BXG, ada G-nya, 01. July Booster C. Jadi ini kayak booster, Beyblade booster yang ketiga. Aku nggak tahu kenapa kodenya beda ya. Tapi aku ada feeling yang kode G ini kemungkinan remake. Karena udah mau 25 tahun dong. Bener dong, bisa ya. Jadi dia agak beda dari Bottleman. Dimana kalau Bottleman itu kodenya remake itu kan disamain ya. Ini kemungkinan remake dibedain kode. Jadi BXG01 itu let's say mungkin Dragon Storm versi Beyblade remake atau apa. Mungkin ini cuma spekulasi sekali lagi ya. Cuma spekulasi. Habis itu baru kita masuk ke produk yang Agustus, BX13
August Booster. Jadi mungkin ada Beyblade baru di sini yang benar-benar completely new. Terus ada BX14 ini rilisnya September, itu random booster. Jadi kemungkinan akan jadi RBV satunya ya, random booster volume 1 buat Beyblade X ini. Total ada 15 produk ya, dan kalau dari sini 13-nya keluar di bulan Juli ya. Ada 13 produk di bulan Juli. Pusing saya ya keluar duitnya ya. Tapi ya ini pasti menyenangkan banget dan exciting banget ya. Aku mungkin akan usahain bisa review semua produknya. Tapi mungkin kalau nggak semua, kayak misalnya aku lihat ada produk yang kayak ini cuma recolor, ini kurang menarik, mungkin aku nggak review juga ya. Tapi aku akan usahain review semua, semuanya banget. Dan ya itu informasi yang kita tahu sejauh ini tentang Beyblade X. Menarik sekali, aku excited sekali. Kalau ada informasi-informasi yang baru, aku akan langsung sampaikan lagi ya. Terakhir aku tahu ada rumor juga bilang kalau informasi berikutnya itu akan muncul tanggal 13 April. Mungkin itu koro-koro ya. Jadi dari koro-koro komik atau dari Takatomi Channel, aku kurang tahu juga. Tapi ya mungkin tanggal 13 April kita udah mulai bisa lihat sneak peek dikit dari si Beyblade-nya itu kayak gimana. So far kita tahunya seperti ini. Selain dari video Takaratomi, jadi terkait tebak-tebakan lah, terkait daftar produk tadi, itu semua masih rumor, itu semua masih leak. Jadi take it with a grain of salt, jangan anggap itu adalah sesuatu yang udah pasti dulu, karena mungkin itu bisa berubah-berubah lagi, atau bahkan itu beneran cuma kalangan orang random gitu ya. Again, take it with a grain of salt. Yang udah fix adalah video official dari Takatomi yang akan ku link juga di description. Oke, sekian dulu untuk video kali ini. Kalau kalian suka, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya supaya kalian nggak ketinggalan kalau ada video-video baru. Karena kedepannya kita pasti akan kembali lagi unboxing Beyblade, teman-teman. Gila, aku udah excited sekali. Ya, Beyblade X sangat-sangat menarik, sangat-sangat ditunggu. Semoga ini akan jadi sebuah start yang fresh, yang menyenangkan buat kita semua kembali main Beyblade lagi. Oke, sekian dulu untuk video kali ini. Hyper Potatoes X signing out.